Wah, beberapa komen. Ustaz Abdul Somad berhenti menyampaikan tausiah, anjuran dunia internasional, anjuran pemerintah pusat, anjuran provinsi, kabupaten, kota, sekolah-sekolah, institusi, kampus, kantor dinas, kantor badan, semua. Katanya Ustaz mengatakan bahwa wabah bakteri itu tentara Allah. Saya sampaikan dalam satu tabligh akbar. Itu adalah tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau menyampaikan sesuatu, saya baca dulu. Kalau saya menyampaikan sesuatu, saya renungkan, saya fikirkan dulu. Sebelum tausiah, saya berwudu dulu, salat sunat 2 rakaat, membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada wali-wali Allah, mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ku sampaikan ini adalah ayat-ayat-Mu ya Allah. Yang ku sampaikan ini adalah sabda Nabi-Mu ya Allah. Yang ku sampaikan ini adalah fatwa para ulama-Mu, dan yang akan mendengarkan ini hamba-hamba-Mu yang soleh, yang baik-baik. Sampaikan ucapan ini ke hati mereka sehingga berubah ini menjadi amal soleh. Jangan sampai ada dalam hatiku rasa takut untuk menyampaikan yang benar. Jangan sampai ada lidahku yang terpeleset, yang tersalah keluar dari yang benar. Mohon bimbingan Allah SWT. Jadi setelah saya katakan bahwa itu adalah tentara-tentara Allah, saya tidak menduga bahwa banyak sekali haters yang mengejek, yang membuli. Lalu saya berpikir, apakah saya saja yang mengatakan demikian? Karena sebelumnya saya tidak pernah browsing di internet. Saya cari di internet. Corona, ta'un, wabak, junudullah, itu keywordnya. Corona, ta'un, wabak, junudullah. Di antara orang-orang besar di dunia ini yang menyampaikan tausiah dan khutbah bahwa itu adalah tentara Allah. 1. Syekh Dr. Muhammad Ratib Nablusi. 2. Syekh Khalid Al-Jundi. 3. Syekh Tariq Hakim. 4. Syekh Dr. Khalid Al-Musleh. 5. Syekh Ahmad Al-Qattan. 6. Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhbi. 7. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. 8. Syekh Dr. Khalid bin Osman As-Sabt. Jadi, andai Anda tidak setuju, karena ustadz Anda, karena kiai Anda, karena ulama Anda tidak mengatakan itu tentara Allah, ini ijtihad. Al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Tidak serta-merta lalu mencaci maki, sumpah serapah. Bagi saya mencaci maki tak masalah, tapi amal Anda habis. Habsul lisan, tahan lisan, tahan lidah. Saya kasihan aja, amal habis. Bagi yang seakidah, yang seagama. Tapi bagi yang tidak seagama, lalu Anda mencaci maki, ini bukan ajaran agama Anda. Saya menyampaikan di tengah kaum muslimin. Oh, ini streaming ditonton semua orang. Di awal tadi sudah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah kau ikuti ini. Ini hanya untuk orang yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau seagama, berbeda pendapat dengan ustadzmu, dengan tuan gurumu, dengan kiaimu, dengan ajenganmu, maka ini pada tataran ijtihad. Al-awbi'ah wal amrad min jundillah. Gitu kalimatnya. Al-awbi'ah, wabah, wal amrad, penyakit, min jundillah, adalah bagian dari tentara-tentara Allah SWT. Kalau memang tentara Allah, mengapa kita yang beriman takut? Pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, bertanya, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Apa ta'un itu? Apa wabah penyakit itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, azabun yab'atsuhumullahu ala man yasha. Azab, wabah itu adalah azab
yang dikirimkan Allah ala may yasha, kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ada orang-orang yang dikehendaki Allah, ini dia datangkan sebagai azab bagi orang itu. Lalu apa salah kita? Kita tidak pernah buat dosa, tidak pernah buat maksiat, kita tidak pernah mencaci maki, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita ngaji. Kenapa kita takut juga? Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikannya rahmat bagi orang yang beriman. Ada hikmah di balik itu. La ini jitama'atil ummatu, seandainya seluruh manusia ini berkumpul, ada ayyadurruka bisyai'in, untuk membuatkan mudarat, untuk memudaratkanmu, untuk mematikanmu. La yadurruka illa bisyai'in kataballahu alaik. Mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali itu memang sudah takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi kepada amanu. Hubung kaitnya sabar, amanu, beriman. Dari situ maka dikaitkan antara sabar dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sebab itu hubungan ayat, setiap kata per kata itu punya keterikatan yang kuat. Iman, setelah iman minta tolong kepada yang diyakini Allah, apa yang dibawa dengan sifat sikap menahan hati, hilangkan risau gundah gulana sumpah serapah caci maki, menahan lisan, jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak baik. Sibukkan dengan zikir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur malam dia simpul tali alfa uqdah 2000 tali, dia simpul 2000 simpul tali. Sebelum tidur malam simpul tali itu 2000. Yusabbihu alfa uqdah. Begitu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. 2000 simpul. Kalau mau pakai simpul tali, pakai simpul tali. Kalau mau pakai tasbih atau pakai alat hitung yang biasa dipakai. Subhanallah, subhanallah. Anggota tubuh bisa dengan salat duha, salat tahajud, salat witir, salat sunat, baca Quran. Sibukkan diri. Rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat. Ada orang-orang yang dengan diturunkan Allah ini menjadi azab bagi dia. Tapi kita husnuzon kepada Allah, ini justru menjadi rahmat bagi kita. Tapi jangan sampai salah gunakan. Rahmat dulu dibuat untuk liburan, untuk pergi, padahal tujuan ini kan untuk membersihkan, sterilisasi. Jangan sampai terjangkit. Makanya waktunya 2 pekan. Mudah-mudahan selama 2 pekan ini bersih. Minta tolong kepada Allah pertama dengan sabar. Yang kedua, wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wassalah. Salah secara bahasa artinya doa. Doa. Salat itu doa. Tapi doa bukan sholat. Jadi jangan dibalik. Nanti ada orang yang berdoa, lalu kemudian dia menganggap sudah sholat. Kamu udah sholat? Udah tadi. Kapan kamu sholat? Berdoa. Oh, nggak bisa begitu. Sholat itu aqwalun, ada ucapan. 3 juga. Sholat itu ada aqwalun, ucapan. Kalau tidak dibaca, maka sholat batal. Fatihah, rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Fatihah batal. Maka luruskan. Ini mumpung banyak waktu kosong, luruskan bacaan Al-Fatihah.
Salat itu ada 3 unsur. Pertama, lisan. Ada bacaan-bacaan yang dibaca, kalau tidak dibaca, salat batal. Yang kedua, anggota tubuh. Aqwalun wa af'alun. Ada tegaknya, ada takbiratul ihram, ada rukuknya, ada sujudnya. Aqwalun, ucapan. Af'alun, perbuatan, gerak tubuh, rukuk, sujud, tidak. Ada niat dalam hati. Tak keluar dari yang 3 ini. Hati, lisan, anggota tubuh. Anggota tubuh, lisan. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat jumat, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha. Itu semuanya ada dalam hati. Diucapkan di mulut. Anggota tubuh. Allahu Akbar. Jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ada urutannya. Tenangkan yang 3 ini. Tenangkan hati. Tenangkan lisan. Tenangkan anggota tubuh. Habis itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam-macam doa. Di antara yang paling banyak di-share, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah, dengan kusebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi, tidak ada yang dapat memudaratkan. Syai'un, sesuatu pun. Fil ardi, di bumi, wala fis sama. Dengan kusebut nama Allah, tidak ada satu pun yang dapat menimbulkan mudarat fil ardi, di bumi, wala fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada pula yang mengajarkan mungkin ijazah dari gurunya. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, "Ustaz, kami ada tradisi di Jambi biasanya membaca burdah." Burdah itu kain jubah penutup. Nabi kalau sudah pakai jubah, dia pakai lagi kain di luar. Jubah luar, burdah namanya. Burdah itu nama solawat yang disusun oleh Imam Al-Busiri. Jadi rupanya dulu tradisi orang di Jambi kalau ada musibah, wabah, itu baca burdah. Bagus, sekarang banyak baca burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Syair burdah yang selalu kita baca dalam maulid. Ada pula tradisi, kemarin ada sahabat Al-Mukarram Ustadz menyampaikan, ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah bercerita di Mesir dulu pernah terjadi wabah, bencana, musibah, dan mereka bertawassul kepada Allah dengan membaca Sahih Al-Bukhari. Masya Allah, 7.275 hadis. Kitab Jami' Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa iyamih. Itu dibaca, kemudian dibuat majelis khataman, bertawassul kepada Allah dengan itu, rupanya bisa juga menolak bala. Itu yang mengatakan Imam Jalal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dengan munculnya wabah ini rahmatan lil mu'minin, justru yang selama ini punya ijazah-ijazah, doa-doa bermunculan, berkeluaran. Kemarin ada yang mengirim ijazah Kiai Mahrus dari Lirboyo. Katanya di antara ijazah beliau bertawassul dengan menyebut Nabi Muhammad SAW, Al-Murtada Sayyidina Ali, Fatimatuz Zahra Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mohon kepada Allah dengan orang-orang yang diridhai Allah, dimuliakan Allah ini. Hasan Husain dimuliakan Allah. Nabi menyebut Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Fatimah Allah muliakan. Nabi menyebut Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sayyidina Ali, kurang apa lagi, miftah, kunci segala ilmu. Sayyidina Ali dimuliakan Allah SWT. Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad SAW wa alihi at-tayyibin at-tahirin, dan ahli bait. Mohon supaya jauhkan kami dari bala, bencana, musibah. Atau
Oh, saya nggak mau yang doa-doa dibuat ulama yang ilham-ilham. Saya mau doa yang dari Quran saja, doa Nabi Yunus ketika sedang dalam musibah, 3 kegelapan. Gelap perut ikan, gelap lautan, gelap malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik. Nah, khusus kondisi kita sekarang yang sedang merebak wabah corona, maka kita tahan. Ini beberapa hari, beberapa daerah libur 2 pekan. Ada yang sampai tanggal 30, ada yang sampai tanggal 3 April 2020. Mungkin sebagiannya tujuan dari libur itu adalah untuk mengisolasi diri, bukan untuk pergi liburan. Nah, jadi kita salah paham. Jadi dalam hal ini konteks yang kekinian juga 3 ini kita tahan. Tahan hati, jangan sampai sumpah serapah caci maki, maka dengan banyak berzikir. Di akhir zaman nanti akan banyak wabah, bencana, musibah. Maka di antara yang bisa menenangkan hati adalah zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Afdalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah. Salawat itu juga zikir, menenangkan hati. Lisan, zikir yang paling bagus diucapkan di mulut, diingat di hati. Kalau ada orang berzikir tidak main hitung-hitung lagi, terserah dia. Tapi kalau saya hitung pakai tasbih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Atau salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai 100 berhenti. Pindah ke zikir yang lain. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Atau doa-doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lisan, hati. Anggota tubuh, untuk saat ini kita menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas bersentuhan dengan banyak orang karena penyebaran virus melalui tangan, melalui air liur, melalui bahkan virus bisa melekat pada buku, pada pegangan tangan, pada sesuatu. Kita jaga. Kita hanya berinteraksi kepada orang-orang sekitar yang kita kenal, yang juga dalam keadaan steril, bersih, dalam 2 pekan ke depan, 14 hari menahan. Nah, ini semua adalah usaha kita.